Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi guys dengan saya Munir Fuadi. Kali ini kita akan membahas tentang persoalan bagaimanakah keabsahan Perpu Cipta Kerja bila ditinjau secara hukum. Seperti biasanya guys, dalam membedah masalah ini, kita akan bersikap objektif ilmiah tanpa memihak ke pihak manapun, kecuali hanya memihak kepada kebenaran saja. Dan jangan lupa guys, jika berkenan, silakan like, subscribe, and share video ini. Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah apakah penerbitan Perpu Cipta Kerja sah secara hukum atau bahkan Perpu Cipta Kerja tersebut tidak sah sehingga batal demi hukum. Dan jika saudara ingin mendalami masalah ini, dapat selanjutnya dibaca buku karangan saya yang berjudul Teori Negara Hukum atau Rechtsstaat. Ini dia bukunya. Buku ini sekarang banyak beredar di toko-toko buku. Sekedar refreshing saudara-saudara, bahwa Perpu Cipta Kerja ini 2 tahun lalu dibuat dalam bentuk undang-undang oleh DPR dan pemerintah, tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK, karena oleh MK dianggap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut inkonstitusional bersyarat. Alasan utama pembatalan oleh MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja adalah karena Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap cacat prosedur. Antara lain karena tidak cukup dilakukan sosialisasi dan partisipasi masyarakat sebagaimana diharuskan oleh undang-undang ketika suatu undang-undang dibuat. Sehingga MK memberikan waktu 2 tahun untuk memperbaikinya. Akan tetapi, sangat amat mengejutkan bahwa bukannya Presiden Jokowi mentaati permintaan MK untuk mensosialisasi rancangan undang-undang dalam 2 tahun, tetapi malahan menerbitkan lagi ketentuan Cipta Kerja yang serupa, yang juga dibuat tanpa partisipasi masyarakat sebagaimana diisyaratkan oleh MK. Kali ini diterbitkan oleh Presiden Jokowi dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang sering disebut dengan Perpu. Jika nanti MK konsisten, tentu saja Perpu Cipta Kerja ini akan dibatalkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang sama seperti alasan sebelumnya. Sehingga pembentukan hukum Indonesia bolak-balik dari DPR atau Presiden ke MK, lalu balik lagi ke Presiden dan DPR, lalu ke MK lagi. Bolak-balik seperti anak-anak main bola gantung lato-lato. Sehingga pemerintah terkesan tidak profesional dalam mengelola hukum dan keadilan di negeri ini. Tidak ada sense of justice. Tidak ada sense of justice. Kenapa Presiden tidak mengikuti saja prosedur yang diminta oleh MK? Misalnya melakukan sosialisasi draft undang-undang secara komprehensif. Inilah yang menjadi pertanyaan banyak orang. Why? Kenapa? Kenapa justru Presiden mengabaikan perintah dari MK dengan
dengan jalan malahan membuat perpu. Di mana logikanya? Yang patut kita pertanyakan sekarang tentu bukan presidennya, melainkan anggota kabinet yang bertugas di bidang hukum atau orang-orang hukum yang ada di sekitar presiden. Bagaimana reaksi mereka? Dan apa kerja mereka selama ini? Kok sampai presiden membuat ketentuan yang salah prosedur dalam bentuk Perpu Cipta Kerja tersebut? Yang jadi masalah lagi, kenapa harus Perpu? Karena secara hukum, Perpu baru dapat dibuat ketika negara berada dalam keadaan darurat atau force majeure. Dan keadaan bahaya tersebut harus sudah terjadi secara faktual dan empirik. Bukan hanya masih dalam angan-angan saja, dalam arti belum terjadi secara faktual. Memang, penentuan keadaan darurat adalah hak prerogatif presiden. Tetapi hak tersebut haruslah digunakan oleh presiden secara logis dan faktual. Kemudian, saudara-saudara, tidak ada kaitannya juga antara penerbitan Perpu Cipta Kerja dengan penanaman modal asing. Pengaturan tentang penanaman modal asing hanya secuil kecil saja dari seluruh pengaturan yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja yang dalam hal ini lebih dari 1000 halaman tersebut. Jadi, yang terjadi adalah seperti orang salah makan obat. Untuk orang yang sakit kepala, dikasih obat sakit perut. Jadinya tidak nyambung. Kalau memang mau diatur ulang tentang penanaman modal asing atau ketenaga kerjaan, ya direvisi saja undang-undang tentang PMA atau undang-undang tentang tenaga kerja. Selesai persoalan. Kenapa harus dibuat dalam bentuk omnibus law segala? Yang jumlah halaman itu undang-undang tersebut atau perpu tersebut sebanyak lebih dari 1000 halaman itu. Apa agar kelihatan hebat? Apa agar masyarakat bilang, wow, gitu? Karena itu sudah jelas bahwa Perpu Cipta Kerja yang dikeluarkan di hari-hari terakhir bulan Desember 2022 adalah cacat prosedur karena tidak memenuhi unsur due process of law, dan karena dibuat dalam bentuk perpu tentu tidak dilakukan sosialisasi draft undang-undang ke masyarakat seperti yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita memang belum lagi menelaah substansi dari perpu, tetapi baru prosedur pembuatannya, dan itu pun sudah terdapat cacat prosedur yang amat serius. Jadi, karena terdapat cacat prosedur, maka Perpu Cipta Kerja haruslah dianggap batal demi hukum atau niteh. Oke guys, demikian jumpa kita kali ini. Semoga tercerahkan, dan saya Munir Fuadi undur diri. Wassalamualaikum.